Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, izin meminta waktunya sebentar. Saya Siko Ujara dan ini teman saya Siti. Kami dari tim jurnalistik Meditas akan meliput berita pada hari ini. Di sini kami memiliki beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Bapak, yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya mendisiplinkan siswa pelaku bullying di madrasah? Baik, jadi begini, anak yang pelaku bullying itu harus dipahami dulu. Sebetulnya ini adalah anak-anak yang kurang perhatian. Maka untuk kerjasama dengan orang tua, itu bekerjasama dengan lingkungan, sehingga hari ini kita tidak bisa bicara bullying tapi hanya diriaknya saja. Kita hanya memandang bahwa ini terjadi bullying, sehingga kita memberikan hukuman kepada anak tersebut tanpa tahu permasalahan awalnya ini kenapa dia sampai menjadi pembuli. Nah, itu dulu yang dicari tahu dan diselesaikan. Apakah memang anak ini pernah jadi korban bullying sebelumnya sehingga hari ini dia menjadi pembuli, atau mungkin dia kurang perhatian dari orang tua sehingga dia menjadi pelaku bullying. Nah, itu jadi silakan nanti bisa kerjasama dengan sekolah bagaimana mengasesmen itu kan akar permasalahan daripada beliau menjadi pembuli, sehingga dari situ nanti kita bisa dapat jawaban apa yang harus dilakukan, apakah melakukan terapi misalnya atau melakukan konseling dengan guru BK dan Pertanyaan yang selanjutnya, apa saja upaya yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi lagi masalah bullying di madrasah? Yang pertama, nanti kalau misalkan dari pihak OSIS ya selalu melakukan sosialisasi tentang apa itu bullying, bahaya bullying dan sebagainya. Bisa jadi mungkin anak-anak hari ini yang menjadi pembuli mereka tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya itu masuk dalam kategori bullying. Bisa jadi begitu ya, kayak misalkan mengejek dengan menyebut nama orang tua misalnya dan sebagainya. Bisa jadi mereka belum paham bahwa itu tidak boleh dilakukan, maka lakukan sosialisasi dengan pemahaman. Yang kedua, nanti pihak OSIS bisa kerjasama sama sekolah sehingga membuat sebuah ruang di mana anak-anak bisa dengan bebas menyampaikan perasaannya, menyampaikan keadaan. Kadang-kadang anak-anak itu bingung kalau misalkan terjadi bullying, ini aku harus bilang sama siapa gitu. Maka boleh nanti kerjasama sama sekolah buat sebuah ruang dengan membuat satgas misalkan, satgas anti bullying dan sebagainya. Intinya bagaimana kita bisa mengapresiasi semua anak yang ada di sekolah ini untuk mampu mengungkapkan perasaan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang disebut dengan bullying dan ada berapa jenis bullying yang sering terjadi di madrasah? Jadi bullying itu pada dasarnya adalah ketika sebuah tindakan di mana kita merendahkan orang lain. Bullying itu sangat banyak. Ada bullying fisik, ya, bullying verbal, bahkan bullying media sosial. Gitu kan. Ini sangat banyak sekali jenis-jenis. Pertanyaan yang keempat, di era digital ini masih banyak kasus-kasus bullying yang terjadi dimanapun, padahal sudah banyak penjelasan di media sosial bahwa bullying tidak boleh dilakukan. Mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Karena hari ini anak-anak tidak dekat sama orang tua. Karena hari ini anak-anak lebih memilih dekat dengan orang tua. Kalau saja misalkan anak-anak paham bahwa konsep hidup itu adalah seperti kita melempar bola ke dinding, maka bola itu akan kembali ke kita. Artinya ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan akan kembali pada diri kita. Begitupun sebaliknya. Nah, hari ini banyak anak-anak itu yang gengsi memulai memberikan senyuman sama orang tua, gengsi untuk dekat sama orang tua. Nah, maka saya menghimbau kepada anak-anak, jangan tunggu ditanya orang tua, tapi kita tanya. Jangan tunggu kita dipeluk sama orang tua, tapi kita peluk orang tua. Jangan tunggu kita diapresiasi atau diperhatikan sama orang tua, tapi kita yang perhatikan orang tua.
Nah, ketika kedekatan kita dengan orang tua bagus, baik, pendidikan juga baik, maka kita tidak akan terpengaruh. Jadi ibaratnya apapun orang yang katakan sama kita, gak masalah, sama aku selalu kita. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa saja dampak yang bisa terjadi pada korban bullying? Oke, yang pertama tentu saja dampak fisik. Ya. Kalau misalkan bullyingnya bullying fisik, misalnya dengan tapi juga dampak psikologis. Nah, ini dampak psikologis itu sangat banyak sekali. Anak-anak yang kena bullying biasanya mereka tidak punya harapan hidup. Yang kedua mereka juga tidak percaya diri. Selanjutnya tidak bisa konsentrasi dan sebagainya. Jadi dampaknya sangat banyak. Termasuk ke akademik juga. Kadang-kadang anak-anak yang berprestasi justru nilainya jadi turun. Itu bisa juga dampak dari maka saya menghimbau kepada orang tua kalau misalkan anak kita ada perubahan dalam nilai dan sebagainya, jangan dulu kita punya kesimpulan bahwa anak kita belajarnya tidak baik dan sebagainya. Bisa jadi anak kita jadi dampaknya sangat luar biasa. Maka di akhir ini sebetulnya bully ini tidak bisa hilang dari muka bumi, karena bully ini memang berawal sejarahnya. Nah, sekarang itu yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa berdiri dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Jadi jangan berpikir bahwa hari ini saya ingin menghilangkan bully, jangan. Karena bully itu akan terus ada ya selama manusia itu hidup. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana saya mampu berdiri dalam sebuah kondisi. Saya kuat ketika saya dicaci, saya juga bisa tangguh ketika saya dihina. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dede Sundara atas waktu dan wawasan yang telah dibagikan. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman bagi kita semua. Saya mewakili tim jurnalistik Netitas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.